adik-adik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, perkenalkan nama lengkap saya Bertilde Noviani Apun, NPM 2010-3031 dari kelas 2020A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang tema 5 ekosistem, subtema 2, hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Perlu kita ketahui hubungan makhluk hidup dengan ekosistem. Nah, di sini ekosistem adalah interaksi antar makhluk hidup yang saling mengalami ketergantungan dengan lingkungan. Nah, semua makhluk hidup memiliki ketergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, manusia memerlukan tumbuhan dan hewan juga membutuhkan manusia, demikian juga hewan. Nah, makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Nah, di sekeliling kita terdapat berbagai jenis ekosistem, yaitu ekosistem air maupun ekosistem darat. Di dalam ekosistem terjadi hubungan atau interaksi yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan dengan komponen tak hidup. Nah, seperti yang kita lihat tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah proses memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, ini merupakan contoh rantai makanan. Selanjutnya, yang pertama, tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Nah, dari contoh tersebut, di sini yang merupakan tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, yaitu contohnya padi. Nah, padi merupakan tumbuhan produsen. Yang kedua, konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Nah, di sini contoh konsumen tingkat 1 yaitu belalang yang memakan tumbuhan produsen. Yang ketiga, konsumen tingkat 2 yang merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Nah, contohnya di sini konsumen tingkat 2 yaitu katak yang akan memakan belalang yang merupakan konsumen tingkat 1 untuk mendapatkan sumber energi agar dapat bertahan hidup. Ya, selanjutnya konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Nah, di sini ular menjadi konsumen tingkat 3 yang akan memakan katak yang merupakan konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Namun pada saat konsumen tingkat 3 mati atau ular ini mati, tubuhnya akan membusuk. Nah, pada saat proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Nah, di sini ular akan mengalami pembusukan, lalu mikroorganisme seperti bakteri dan jamur akan mengurainya menjadi sebuah sumber makanan baru, yaitu jamur, lalu akan bertumbuh menjadi suatu tumbuhan baru. Nah, selanjutnya, selain ketergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Nah, kita akan membahas 3 jenis simbiosis tersebut. Nah, yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Di sini merupakan contoh di mana burung jalak akan mendapatkan energi atau memakan kutu dari si kerbau. Nah, ini merupakan contoh hubungan
antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, selanjutnya yang kedua itu simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Nah, contoh hubungan antara pohon jambu dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon jambu yang ditumpanginya, sehingga pohon jambu lama-lama akan menjadi mati. Nah, contoh merupakan tumbuhan parasitisme. Nah, di sini benalu akan menumpangi pohon jambu agar bertahan hidup, sementara pohon jambu mengalami kerugian karena lama-lama pohonnya menjadi mati. Yang ketiga itu merupakan simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan. Contoh, tumbuhan anggrek mendapatkan keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut, anggrek tidak merugikan pohon. Nah, ini merupakan contoh dari simbiosis komensalisme di mana tumbuhan anggrek tidak merugikan pohon tersebut. Sekianlah materi kita tentang hari ini, tema 5 ekosistem, subtema 2 tentang hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Semoga materi yang Ibu sharekan hari ini dapat berguna bagi masa depan kalian dan menjadi semangat kalian untuk selalu belajar. Terima kasih.